berkaitan dengan adanya surat dari saudara-saudara kami dari Kecamatan Kepulauan berkaitan dengan masalah kandang peternakan yang selama ini dikelola oleh mereka sudah ratusan tahun. Sudah lama mereka mengelolanya, bahkan sudah seratusan tahun lah sudah dikelola. Dan ini memang tentu satu-satunya aset daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Kota Baru. Bahwa langkah-langkah yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan itu dengan terbitnya surat penguasaan yang luasannya yang kami terima itu kurang lebih 4.171 hektar. Jadi 4.171 hektar penguasaan terhadap lahan ternak yang ada di Kecamatan Pulau Laut Barat. Ya. Waalaikumsalam. Mas ya. Dan selanjutnya di Walang, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan. Kehidupannya berkegantungan di peternakan. Alhamdulillah hari ini kami bisa bertemu kepada saudara kami dari PT Insam. Kami tidak tahu PT apa namanya Pak, karena belum pernah ketemu. Hari ini kami sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah melalui DPR karena sudah memfasilitasi kami membicarakan tentang tanah kerbau kami dan PT Insam yang akan nanti masuk ke daerah kami, khususnya di 3 desa di Kecamatan Pulau Kepulauan. Informasi kemarin Pak, kabar katanya tanggal 1 kandang akan didobrak, akan digusur oleh perusahaan. Kami tidak tahu perusahaan mana karena secara resmi belum ada ke kami. Kami kabar informasi kami kemarin itu dari kecamatan, katanya kandang habis, semuanya diambil, akan digusur dari PT Insam. Jadi kami kaget Pak, ada apa ini? Izin tidak ada, pemberitahuan tidak ada, kesepakatan tidak ada. Jadi masyarakat kaget Pak, gelisah dengan adanya kabar itu. Makanya kami di desa rapat, di 3 desa seluruh masyarakat kami rapat musyawarah. Di situ ada kesepakatan bahwa tanah kandang itu akan menjadi tanah peternakan dan akan menjadi aset daerah. Melalui pemerintah daerah, khususnya DPR, kami minta masukan seperti apa sehingga kami menyurati ke DPR. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu di sini semua. Saya berharap permasalahan ini cepat selesai supaya masyarakat di 3 desa kami, khususnya di Kecamatan Pulau Kepulauan, tidak resah lagi dengan adanya kabar penggusuran ini. Karena bagaimana tanah kandang ini adalah sudah tanah leluhur kami, tanah yang kami kelola, di mana kami mau anak-anak kami kuliah itu jual kerbau, mau haji jual kerbau, mau kawin jual kerbau, semuanya Pak dari peternakan ini. Jadi kalau misalnya dialihfungsikan, maka ketiga desa tersebut di Kecamatan Pulau Kepulauan akan menjadi
gelisah dan pekerjaannya, kehidupan sehari-harinya akan menjadi tidak seperti yang diharapkan. Sekali lagi, saya atas nama pemerintah desa Tanjung Lalak, Kecamatan Pulau Kepulauan berharap pemerintah daerah, khususnya DPR, tolong bantu kami, tolong pertahankan kami peternakan yang ada di sana, karena itu adalah kehidupan kami, masa depan kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin langsung menyampaikan aja mengenai masalah kandang ternak yang ada di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan kita ini sudah sejak dulu. Artinya ini terakhir kalinya, artinya lapisan ke-7, jadi menjadi ketua kandang ternak yang ada di Tanjung Lalak. Jadi ini yang saya sampaikan, karena masyarakat kemarin datang ke rumah berbondong-bondong, katanya ada perusahaan masuk nanti tanggal 1 ada pengusuran. Jadi kami heran Pak, kaget, karena izin pun dari kepala desa saya tanya, dan terus kepada saya tidak pernah ada info dari pihak perusahaan itu. Jadi kemungkinan kami Pak mengambil langkah yang sangat singkat ini. Kami melalui rapat di Tanjung Lalak dan mengusulkan, menyampaikan kepada anggota DPR kami yang sekarang ini, meminta bagaimana langkah dan upaya nanti supaya perusahaan artinya tidak masuk ke situ. Sebabnya seingat kami Pak, dari PT-PT yang ada dari itu, dia tidak pernah artinya menggarap lahan seluas itu Pak. Jadi di tahun 2019 kalau nggak salah, ini kan ada legalitas tanah yang kami pegang ini, jadi mungkin itu kekuatan kami juga Pak. Jadi makanya langsung kami ke DPR mohon bagaimana caranya supaya pihak perusahaan tidak bisa mengambil lokasi itu. Sebabnya kita harapkan ini Pak, kandang satu-satunya adalah itu sudah pekerjaan kami Pak, artinya ternak yang kita kelola di sana. Sebabnya bantuan pemerintah selama ini sudah mungkin yang disampaikan tadi Pak Pimpinan itu miliaran sudah masuk ke sana. Itu aja Pak. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usuran tidak ada. Oh, yang kandang gua ya. Kita kan duduk bersama. Ini adalah sebetulnya lahan ini adalah peruntukan untuk peternakan, untuk mengganti yang ada di Sebamban tadi. Ya. Kan dulu di Sebamban lahan khusus sentra peternakannya Kabupaten Kota Baru dulu, karena dulu gabung dengan Batu Licin Pak, itu di Sebamban. Nah hari ini Tanah Bumbu sudah pisah kita dengan Kabupaten Kota Baru, untuk peternakan sudah tidak ada. Satu-satunya lahan itu hanya ada di Kecamatan Kepulauan, ya ini di Kandang Tanjung Lalak itu. Luasannya sekitar 4.000. Yang masuk di dalam kandang mereka ini sekitar 2.000-an saja. Masih ada di luar. Ini kalau bicara riwayat Pak. Nah inilah hari ini yang lagi kita duduk bersama ini untuk mencarikan solusi ini. Kenapa? Karena kami juga sangat memahami bahwa keberadaan perusahaan itu sangat memang diharapkan juga untuk membangun perekonomian masyarakat ini. Tanpa investor, apa yang disampaikan Pak Jokowi benar juga. Harus ada investasi masuk ke sana. Nah hari ini dari pihak perusahaan ada penawaran terhadap masyarakat. Tapi itu nantilah bagaimana nanti perjalanannya. Hari ini perusahaan sudah melakukan face to face, sudah melakukan pendekatan, sudah sosialisasi ini. Yang akan nanti kita duduk bersama dengan Inhutani, ini yang harus duduk bersama antara pihak Inhutani dengan pemerintah daerah. Berkaitan cocok data tadi. Data terakhir yang dimiliki oleh Inhutani. Nah setelah ini baru nanti clear and clean itu. Kita nanti akan selesaikan. Ya kalau pada akhirnya pemerintah daerah menyerahkan ke pihak perusahaan ya silahkan.
Karena ini memang sepenuhnya ini adalah milik pemerintah. Tanah ini adalah tanah pemerintah, Pak, tanah pemerintah daerah. Kandang ternak itu juga itu adalah milik pemerintah daerah, Pak. Masyarakat sudah menyerahkan sepenuhnya itu karena ini adalah tanah negara yang dikuasai oleh masyarakat selama ini. Nah, kesimpulannya hari ini, Pak. kesimpulannya ini bahwa hari ini kita meminta pemerintah daerah memanggil Inhutani untuk mencocokkan data. Karena pihak Inhutani juga ini harus mau juga dia keluar dari sana itu. Karena tidak pernah juga diurusi itu. Justru masyarakat yang ada berkebun di dalam situ. Beternak Pak ya? Bukan beternak, kebun masyarakat orang kampung ini. Nah, ada tadi itu katanya sekitar beberapa hektar aja yang dimiliki oleh masyarakat dari jumlahnya sepanjang jalan itu. Tapi sampai ke dalamnya kan enggak, kosong itu. Nah, ini juga tidak pernah dilakukan pengelolaan oleh pihak Inhutani, Pak. Selain itu, Pak. Nah, itulah yang kan kalau masuk saya ya sudah kita serahkan aja. Bagaimana nanti perusahaan pemerintah daerah karena ada lahan sekitar 2000 hektar ini yang tidak masuk dalam plot masyarakat ini yang masih di luar ini ya bagaimana nanti peruntukannya untuk terhadap perusahaan itu yang kita harapkan itu. Makanya saya berharap bahwa pemerintah daerah dengan Inhutani ini segera duduk bersama untuk mencarikan solusi ini. Kenapa? Karena untuk daerah sana itu sepenuhnya itu adalah tanah pemerintah daerah. Oke, Pak Adam, jadi itu terhadap kandang tadi gimana Bang? Sikap perusahaan kan itu apakah benar itu masuk di take over lahan take over dari BRI tadi masuk dari lahan MSAM? Ya, artinya sebenarnya bukan take over, dapatnya dari lelang. Oh iya. Lelang, bukan take over. Ya. Nah, kita tidak tahu sebelumnya itu ada kandang di situ, sehingga kami hanya dapat informasi dari masyarakat. Sehingga kami coba mendekati pemerintah kecamatan dulu, karena kan statusnya itu kepemilikan orang banyak, bukan orang perorangan. Kalau kita datang ke person, saya takut nanti ada pengakuan. Baik kita ke pihak kecamatan, sehingga kecamatan bisa mengarahkan nanti kemana kita. Nah, pihak kecamatan ragu juga kalau kita main di atas peta. Langsung ke lokasi. Ayo kita ke lokasi aja Pak. Paling nggak kita ambil sampelnya. Oh betul Pak, ini masuk kandang. Nanti nyatakan betul. Nah, sehingga kita breakdown, mundurlah kita. Cari sumber lagi yang lain untuk bisa saling berdiskusi. Jangan sampai kemudian keberadaan kami juga meresahkan masyarakat. Ya. Itu tidak. Karena harusnya kami didukung oleh masyarakat. Kalau kami tidak didukung masyarakat ya bahaya. Rencana mendorong kandang itu tidak ada Pak ya? Nah, kalau rencana harus kita lakukan memang, tapi kan kita harus clean and clear dong. Oh ya. Nah, ya kan harus clean and clear. Jadi harus kita cari tahu dulu bagaimana masalahnya. Kalau milik orang banyak, apa yang harus kita buat? Kalau milik orang perorangan, apa yang harus kita buat? Kan seperti itu. Nah, jadi walaupun itu masuk dalam ke pemilikan pemerintah, tapi kan di dalamnya ada hak orang lain yang harus kita selesaikan dulu. Tapi setelah membeli itu kan Pak, dibeli MSAM, ya kan Pak, yang dari hasil lelang tadi kan, Iya. berarti itu masuk lahan MSAM juga Pak ya? Masuk, kalau di dalam risalah lelang masuk. itu masuk. Oke. Secara hukum sebenarnya kekuatan MSAM ada di sana, tapi kan secara kepemilikan langsung masyarakat juga ada punya. Ada ya. Itu yang harus clean, saya bilang. Jadi itu dulu diselesaikan Pak ya harus soal. clean and clear lah. Nah, jangan sampai kita ribut. Itu Oke. masalah sedikit. Ya Pak. Ya.